Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bab kedua, yaitu sistem koordinat kartesius. Nah, materi hari ini adalah kita akan mengenal titik koordinat pada bidang kartesius. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu pengertian sistem koordinat kartesius. Nah, koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menentukan lokasi suatu titik pada bidang. Sementara untuk sistem koordinat adalah suatu metode untuk menentukan letak suatu titik dalam grafik. Dan sistem koordinat kartesius adalah sistem koordinat yang digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan bilangan yang biasa disebut koordinat X atau apsis dan koordinat Y atau ordinat dari titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis yang berarah, di mana garis tersebut saling tegak lurus satu sama lain. Nah, dua garis tersebut dinamakan dengan sumbu X dan sumbu Y. Berikut adalah contoh dari koordinat kartesius. Garis yang mendatar atau horizontal ini disebut dengan sumbu X, sementara garis tegak atau vertikal ini disebut dengan sumbu Y. Nah, kedua garis ini disebut sebagai sumbu-sumbu koordinat. Perpotongan dari kedua sumbu koordinat ini disebut dengan pusat koordinat atau pangkal koordinat, yang biasanya dinyatakan dengan titik O. Nah, sumbu X dan sumbu Y ini terbagi dalam sumbu X dan Y positif dan sumbu XY negatif. Untuk sumbu X positif adalah nilai-nilai X dari pusat koordinat ke arah kanan. Sedangkan sumbu X negatif itu ke arah kiri dari pusat koordinatnya. Sementara untuk sumbu Y positif adalah nilai-nilai Y dari pusat koordinat ke arah atas. Dan untuk sumbu Y negatif adalah nilai-nilai Y dari pusat koordinat ke arah bawah. Nah, untuk nilai-nilai yang terletak pada sumbu X dan sumbu Y ini mengikuti nilai-nilai pada garis bilangan, di mana jarak antar bilangannya itu sama. Nah, karena perbedaan nilai sumbu X dan sumbu Y ini mengakibatkan bidang koordinat kartesius itu terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu untuk kuadran 1 dia terdiri dari sumbu X positif atau X lebih dari 0 dan sumbu Y positif atau Y lebih dari 0. Kemudian kuadran 2 terdiri dari sumbu X negatif atau X kurang dari 0 dan sumbu Y positif atau Y lebih dari 0. Nah, berikutnya ada kuadran 3 yang terdiri dari sumbu X negatif atau X kurang dari 0 dan sumbu Y negatif atau Y kurang dari 0. Dan yang terakhir yaitu kuadran 4 yang terdiri dari sumbu X positif atau X lebih dari 0 dan sumbu Y negatif atau Y kurang dari 0. Berikutnya kita akan mengenal titik koordinat pada bidang kartesius. Nah, setiap titik dalam bidang koordinat ditentukan oleh sepasang bilangan, yaitu X dan Y. Misalkan P, X, Y sebarang titik pada bidang kartesius, maka X disebut apsis atau koordinat X
dan Y disebut ordinat atau koordinat Y. Sementara P, X, Y disebut dengan titik koordinat. Nah, titik koordinat ini ditulis dengan huruf kapital. Perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Pada bidang koordinat ini terdapat 5 buah titik koordinat, yaitu titik A, B, C, D, dan E. Untuk titik A dengan koordinat negatif 3,4, itu artinya adalah bilangan pertama yaitu negatif 3 terdapat pada sumbu X, dan bilangan kedua yaitu 4 terletak pada sumbu Y. Jadi, absisnya di sini adalah negatif 3 dan ordinatnya adalah 4. Selanjutnya, titik B dengan koordinat negatif 4, negatif 5. Itu artinya bilangan pertama yaitu negatif 4 terletak pada sumbu X, dan bilangan kedua yaitu negatif 5 terletak pada sumbu Y. Jadi, absisnya itu adalah negatif 4 dan ordinatnya adalah negatif 5. Kemudian titik C dengan koordinat 2, negatif 4. Artinya bilangan pertama yaitu 2 terletak pada sumbu X, dan bilangan kedua yaitu negatif 4 terletak pada sumbu Y. Jadi absisnya adalah 2 dan ordinatnya adalah negatif 4. Berikutnya titik D dengan koordinat 4,5. Artinya bilangan pertama yaitu 4 terletak pada sumbu X, dan bilangan kedua yaitu 5 terletak pada sumbu Y. Jadi absisnya itu adalah 4 dan ordinatnya adalah 5. Kemudian yang terakhir titik E dengan koordinat 1,2. Itu artinya bilangan pertama yaitu 1 terletak pada sumbu X, dan bilangan kedua yaitu 2 terletak pada sumbu Y. Jadi absisnya itu adalah 1 dan ordinatnya adalah 2. Berikutnya, bagaimanakah langkah-langkah dalam menggambar titik koordinat pada bidang koordinat? Oke, dari sini kita akan menggambar titik A dengan koordinat 6,5 pada bidang koordinat kartesius. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu sumbu-sumbu koordinatnya, di mana untuk nilai-nilai pada sumbu X dan sumbu Y ini menyesuaikan dengan titik koordinat yang akan kita gambarkan. Nah, titik A dengan koordinat 6,5 artinya angka 6 itu terletak pada sumbu X dan angka 5 terletak pada sumbu Y. Nah, sekarang cara membuatnya adalah sebagai berikut. Tarik garis putus-putus yang sejajar dengan sumbu Y dan berpangkal di titik 6 pada sumbu X. Nah, seperti ini. Kemudian, tarik garis putus-putus yang sejajar dengan sumbu X dan berpangkal di titik 5 pada sumbu Y. Seperti ini ya. Nah, kemudian titik potong kedua garis ini berada di sini. Nah, perpotongan kedua garis inilah yang merupakan letak dari titik A. Jadi, kita tuliskan di sini A dengan koordinat 6,5. Baiklah, supaya lebih paham lagi cara menggambarkan titik koordinat pada bidang koordinat, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Gambarkanlah titik A dengan koordinat 2,0, titik B dengan koordinat 0,4, titik C dengan koordinat 3,5, titik D dengan koordinat negatif 3,3, titik E dengan koordinat negatif 2, negatif 3, dan titik E dengan koordinat 4, negatif 2 pada bidang koordinat kartesius. Oke, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu bidang koordinatnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita gambarkan titik-titik ini pada bidang koordinat ini.
Nah, untuk titik yang pertama yaitu titik A dengan koordinat 2,0, itu artinya angka 2 terletak pada sumbu X dan angka 0 terletak pada sumbu Y. Nah, untuk X sama dengan 2 itu berada di sini, kemudian untuk Y sama dengan 0 berada di sini. Maka, tarik garis dari 0 ke 2 sehingga didapat titik A dengan koordinat 2,0. Selanjutnya, titik B dengan koordinat 0,4. Artinya, 0 terletak pada sumbu X dan 4 terletak pada sumbu Y. Untuk X sama dengan 0, letaknya itu ada di sini, dan untuk Y sama dengan 4, itu letaknya ada di sini. Maka, tarik garis dari 0 ke 4 sehingga didapat titik B yang berada di sini dengan koordinat 0,4. Berikutnya titik C dengan koordinat 3,5. Itu artinya angka 3 terletak pada sumbu X dan angka 5 terletak pada sumbu Y. Nah, untuk X sama dengan 3 itu letaknya ada di sini, dan untuk Y sama dengan 5 letaknya ada di sini. Maka, tarik garis putus-putus yang sejajar sumbu Y dan berpangkal di titik 3 pada sumbu X. Kemudian, buat lagi garis putus-putus yang sejajar dengan sumbu X dan berpangkal di titik 5 pada sumbu Y, sehingga didapat titik potongnya itu di sini. Maka, disinilah letak titik C dengan koordinat 3,5. Berikutnya, titik D dengan koordinat negatif 3,3. Artinya, angka negatif 3 terletak pada sumbu X dan angka 3 terletak pada sumbu Y. Untuk X sama dengan negatif 3 itu berada di sini, sedangkan untuk Y sama dengan 3 itu berada di sini. Maka, tarik garis putus-putus yang sejajar sumbu Y dan berpangkal di titik negatif 3 pada sumbu X. Kemudian, tarik garis putus-putus lagi yang sejajar dengan sumbu X dan berpangkal di titik 3 pada sumbu Y, sehingga didapat titik potongnya itu berada di sini. Maka, disinilah letak dari titik D dengan koordinat negatif 3,3. Berikutnya titik E dengan koordinat negatif 2, negatif 3. Artinya, angka negatif 2 terletak pada sumbu X dan angka negatif 3 terletak pada sumbu Y. Untuk X sama dengan negatif 2 itu letaknya ada di sini, dan untuk Y sama dengan negatif 3 itu letaknya ada di sini. Maka, tarik garis putus-putus yang sejajar sumbu Y dan berpangkal di titik negatif 2 pada sumbu X. Kemudian, tarik garis putus-putus yang sejajar sumbu X dan berpangkal di titik negatif 3 pada sumbu Y, sehingga didapat titik potongnya itu berada di sini. Maka, disinilah letak dari titik E dengan koordinat negatif 2, negatif 3. Yang terakhir yaitu titik F dengan koordinat 4, negatif 2. Artinya, angka 4 terletak pada sumbu X dan angka negatif 2 terletak pada sumbu Y. Untuk X sama dengan 4, letaknya itu ada di sini, dan untuk Y sama dengan negatif 2, itu letaknya ada di sini. Maka, tarik garis putus-putus yang sejajar sumbu Y dan berpangkal di titik 4 pada sumbu X. Kemudian, tarik garis putus-putus yang sejajar sumbu X dan berpangkal di titik negatif 2 pada sumbu Y, sehingga didapat titik potongnya itu berada di sini. Maka disinilah letak titik F dengan koordinat 4, negatif 2. Nah, demikian ya contoh soal tentang bagaimana cara menggambarkan titik koordinat pada bidang koordinat kartesius. Berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan bidang koordinat kartesius di samping. Tentukan koordinat titik P, titik
Q, titik R, titik S, titik T, dan titik U. Kemudian tentukan titik-titik yang berada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan titik P pada bidang koordinat ini. Untuk menentukan koordinat titiknya, maka tarik garis putus-putus dari titik P yang sejajar dengan sumbu Y. Maka garis tersebut akan berpangkal di negatif 4 pada sumbu X. Kemudian, tarik garis putus-putus dari titik P yang sejajar dengan sumbu X, maka garis tersebut akan berpangkal di 1 pada sumbu Y. Sehingga didapat nilai X-nya itu negatif 4 dan nilai Y-nya itu adalah 1. Jadi, koordinat titik P adalah negatif 4,1. Maka kita tuliskan di sini P negatif 4,1, di mana titik P ini ya berada pada kuadran kedua. Selanjutnya titik Q. Nah, perhatikan titik Q pada bidang koordinat ini. Maka, tarik garis putus-putus dari titik Q ini ya yang sejajar dengan sumbu Y, sehingga didapat garis tersebut akan berpangkal di 5 pada sumbu X. Nah, kemudian tarik garis putus-putus dari titik Q yang sejajar dengan sumbu X, maka garis tersebut akan berpangkal di negatif 5 pada sumbu Y. Sehingga didapat nilai X-nya itu adalah 5 dan nilai Y-nya adalah negatif 5. Jadi, koordinat titik Q adalah 5, negatif 5. Sehingga bisa kita tuliskan di sini titik Q dengan koordinat 5, negatif 5, di mana titik Q ini berada pada kuadran keempat. Berikutnya titik R. Nah, perhatikan titik R pada bidang koordinat kartesius ini. Selanjutnya, tarik garis putus-putus dari titik R yang sejajar dengan sumbu Y, maka garis ini akan berpangkal di negatif 1 pada sumbu X. Kemudian, tarik garis putus-putus lagi dari titik R yang sejajar dengan sumbu X, maka garis ini akan berpangkal di negatif 2 pada sumbu Y. Sehingga didapat nilai X-nya itu adalah negatif 1 dan nilai Y-nya itu adalah negatif 2. Jadi, koordinat titik R adalah negatif 1, negatif 2. Nah, bisa kita tuliskan di sini koordinat titik R adalah negatif 1, negatif 2, di mana titik R ini berada pada kuadran ketiga. Selanjutnya titik S. Sekarang perhatikan kembali koordinat titik S pada bidang koordinat kartesius ini. Jadi kita tarik garis putus-putus dari titik S yang sejajar dengan sumbu Y. Maka garis ini akan berpangkal di 1 pada sumbu X. Kemudian tarik garis putus-putus kembali ya yang sejajar dengan sumbu X. Maka garis ini akan berpangkal di 5 pada sumbu Y. Sehingga didapat nilai X-nya itu adalah 1 dan nilai Y-nya itu adalah 5. Jadi koordinat titik S adalah 1,5. Maka bisa kita tuliskan di sini koordinat titik S itu 1,5, di mana titik S ini berada pada kuadran 1. Berikutnya titik T. Perhatikan kembali koordinat kartesius ini. Maka kita tarik garis putus-putus dari titik T yang sejajar dengan sumbu Y. Sehingga garis ini akan berpangkal di negatif 3 pada sumbu X. Kemudian tarik garis putus-putus lagi dari titik T yang sejajar dengan sumbu X. Maka garis ini akan berpangkal di 4 pada sumbu Y. Sehingga didapat nilai X-nya itu adalah negatif 3 dan nilai Y-nya itu adalah 4.
Jadi, koordinat titik T adalah negatif 3,4. Nah, bisa kita tuliskan di sini T dengan koordinat negatif 3,4, di mana titik T ini berada pada kuadran 2. Berikutnya yang terakhir adalah titik U. Maka kita tarik garis putus-putus dari titik U yang sejajar dengan sumbu Y. Maka garis ini akan berpangkal di 5 pada sumbu X. Kemudian tarik garis putus-putus dari titik U yang sejajar dengan sumbu X. Maka garis ini akan berpangkal di 4 pada sumbu Y. Sehingga didapat nilai X itu sama dengan 5 dan nilai Y sama dengan 4. Jadi, koordinat titik U adalah 5,4. Nah, bisa kita tuliskan di sini U dengan koordinat 5,4, di mana titik U ini berada pada kuadran 1. Nah, itu tadi ya contoh soal mengenai bagaimana cara menentukan titik koordinat dari suatu titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, demikian tadi ya pengenalan kita tentang sistem koordinat kartesius disertai contoh-contoh soalnya mengenai cara menggambarkan koordinat titik pada bidang kartesius serta cara menentukan koordinat titik yang ada pada bidang koordinat. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.